Bab kedua. Sesaat kemudian, tampak ibu tiriku, Tante Runi, melirik ke arah papa. Lalu dia menyenggol lengan papa sambil menunjuk-nunjuk ke arah Aryan dengan dagunya. Papa, sana papa, lihat sana. Apaan sih? Tanya papa dengan alis bertaut. Papa nampak keheranan, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tante Runi. Bagaimana jika untuk sementara waktu Sophia kita nikahkan saja dengan Aryan, si satpam itu? Beres kan? Ibu tiriku itu bicara dengan entengnya, seenaknya saja menganggap diriku ini barang yang bisa dicocokkan dengan apa saja. Apa? Kamu tidak salah. Masa Sophia harus menikah dengan satpam itu? Peki papa tak terima. Begitu juga dengan hatiku. Ini untuk sementara saja, Pak. Biarkan saja Erna dan satpam menikah di waktu yang bersamaan. Lagian Aryan itu wajahnya juga nggak jelek-jelek amat. Bahkan bisa dibilang lumayan ganteng lah. Kalau Sophia tidak cocok, nanti juga mereka bisa bercerai kembali. Ini kan untuk sementara saja. Daripada Sophia nanti malu. Tampak Tante Runi berbicara dengan seentengnya saja, seolah-olah tanpa ada beban. Aku pun pergi dari ruangan tersebut, tak sanggup mendengar pembicaraan mereka. Waktu terus berlalu. Keesokan harinya, Sophia termenung. Dia memikirkan nasibnya. Sophia teringat kembali di saat dia memergoki Jaka dan adiknya sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Di hari itu, Mas, aku yang hendak mengetuk pintu ruang kerja Mas Jaka sontak menghentikan langkah. Telingaku mendengar ada suara wanita dan terdengar suara itu seperti suara desahan yang berasal dari dalam ruangan Jaka. Desahan orang yang sedang bercinta. Aku coba menempelkan telinga pada daun pintu dan menajamkan pendengaranku untuk mendengar apa yang terjadi di dalam. Mataku memejam kuat saat suara itu kembali terdengar, bahkan semakin keras. Suara desahan seorang wanita juga bunyi sesuatu yang aku tidak bisa membayangkannya. Tak sanggup aku mengingatnya kembali, meski belum pernah melakukannya, tetapi aku yakin apa yang sedang terjadi di dalam sana. Aku menghela napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dengan susah payah, aku mengumpulkan segenap kekuatanku untuk mendobrak pintu, untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Rasa gundah yang membawaku kemari, entah kenapa seolah-olah ada yang memintaku untuk datang kemari. Entah itu rasa rindu atau ada sesuatu firasat yang menuntun langkah kakiku hingga sampai kemari. Aku tak lagi menunggu waktu untuk mereka menyelesaikan perbuatan terkutuk itu. Aku tidak ingin mereka mengelak dengan perbuatan menjijikkan yang mereka lakukan itu. Brak! Suara pintu terbuka. Dengan segenap tenaga aku mendorong pintu itu supaya terbuka. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Pintu terbuka dengan keras dan kedua orang yang sedang bergumul di sofa pun terkejut menatap ke arah aku yang baru masuk ke dalam ruangan itu. Mas Jaka meraih bantal untuk menutupi tubuhnya. Perempuan tersebut menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Aku sangat terkejut. Ternyata wanita yang ada di dalam ruangan Jaka adalah adik tiriku sendiri, Erna. Mas Jaka, apa yang kalian lakukan? Teriakku marah. Sekuat tenaga aku menahan rasa sebab di dada. Aku berusaha agar mataku tak menitikkan air mata di depan mereka. Sophia, aku bisa jelaskan ini semua. Ini tidak seperti yang apa yang kamu lihat. Mas Jaka tampak salah tingkah. Dia sesekali melirik pada Erna, si gadis yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan dia. Jelaskan? Apalagi yang bisa kamu jelaskan, Mas? Ini perbuatan menjijikkan. Kalian sangat menjijikkan. Aku berteriak pada Mas Jaka, namun tatapanku edarkan pada keduanya. Erna menjunjung senyum miring, lalu dia berkata, "Hehehe, kami melakukannya dengan suka sama suka. Emang kenapa?" Erna berkata dengan angkuhnya, Kami khilaf, Sophia." Mas Jaka kembali berusaha beralasan untuk menjelaskannya kepadaku.
Sudahlah Sophia, kami melakukannya dengan suka sama suka. Kamu tinggalkan saja Mas Jaka. Mas Jaka adalah milikku. Perempuan itu kembali tersenyum miring. Dia berkata kepadaku sambil menyunggingkan senyumnya. Dia menatapku dengan perasaan penuh kepuasan. Mungkin di hatinya merasa puas sudah bisa merebut Mas Jaka dari tanganku. Bagaimana rasanya tidur dengan calon suamiku? Apakah kamu puas? Aku mendekati wajah adikku itu, lalu dia kembali tersenyum miring dan berkata, tentu saja, dia sangat perkasa. Jawabnya membuatku ingin mengeluarkan isi perut saat itu juga. Tanganku melayang dan hampir mendarat di pipi adikku. Tiba-tiba saja, sebuah tangan menghentikan laju tanganku itu. Ternyata Mas Jaka telah memegang tanganku erat-erat. Sophia, hentikan! Teriaknya dengan cekalan tangan yang terasa kuat, sehingga aku merasa kesakitan meringis karena saking kuatnya cekalan tangan yang dilakukan oleh Mas Jaka. Tadi dia bilang hilap dan sekarang lelaki ini membela selingkuhannya. Ternyata Tuhan masih sayang padaku, Mas. Aku diberi firasat hingga aku harus melangkahkan kakiku kemari. Ternyata begini perbuatanmu di belakangku, sangat menjijikkan. Jika tahu begini dari dulu, aku tidak akan sudi menikah denganmu. Hari ini dan saat ini juga aku nyatakan jika pernikahan kita batal. Mataku menatap tajam kepada Mas Jaka. Hei Sophia, jangan main-main kamu. Bagaimana bisa pernikahan kita dibatalkan? Sementara undangannya sudah tersebar dari kemarin-kemarin, persiapannya juga sudah rampung 100%. Apa kamu mau mempermalukan keluargaku? Cecar Mas Jaka, dia tidak terima mendengar perkataanku ingin membatalkan pernikahan kami. Mempermalukan keluargamu? Aku meniliknya dengan senyuman mencibir. Siapa yang sudah mempermalukan? Kamu sendiri yang sudah mempermalukan. Kamu itu melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan menjijikkan. Cengkraman Mas Jaka semakin kuat hingga menimbulkan rasa nyeri di pergelangan tanganku. Ayo kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik, oke? Kita tetap akan menikah untuk menyelamatkan nama baik keluarga kita. Ingat, nama baik keluarga kita itu lebih penting. Kalian selesaikan saja urusan kalian. Aku mau pulang. Aku sudah tidak berniat lagi melangsungkan pernikahan kita. Nikahi saja itu Erna. Dia memang lebih cocok untukmu. Kalian cocok sama-sama bajingan. Aku mendegus sambil membalikkan badanku dan berlari menjauh dari sana. Aku sengaja cepat-cepat pergi dari sana karena rasanya diriku sudah tidak sanggup lagi menahan genangan air mata yang ingin jatuh dari kelopak mataku. Dengan berlari, aku menuju ke tempat parkiran, langsung masuk ke dalam mobilku dan menghidupkan mesin mobil. Selanjutnya aku langsung tancap gas, melajukan mobilku ke arah rumah. Aku ingin kembali secepatnya sampai ke rumah. Mengingat semua kejadian ini, hatiku terasa perih. Tapi biarlah, mungkin ini jalan yang terbaik bagiku. Allah menunjukkan semua kebusukan yang telah dilakukan oleh Mas Jaka. Daripada nanti kami menikah, ternyata Mas Jaka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh seperti ini. Lebih baik sebelum kami menikah, semuanya terungkap dengan jelas. Waktu terus berlalu hingga tiba pada hari waktunya pernikahan kami. Akhirnya aku menerima permintaan papa yang meminta diriku untuk menikah dengan Aryan, satpam komplek kami, untuk menyelamatkan rasa malu yang akan aku terima jika aku tidak melangsungkan pernikahan pada hari yang sudah ditentukan. Aku menerima usulan papa daripada aku menerima usulan papa yang lain, yaitu aku harus menikah dengan Jaka, berbagi suami dengan adik tiriku. Oh no, lebih baik aku menikah dengan Aryan yang tampak sederhana, orangnya baik, tak banyak bicara, daripada harus menjadi istri kedua dari lelaki yang tak punya otak seperti Jaka. Keluarga Jaka pun mau tak mau menerima kenyataan ini, harus berganti calon menantu. Walaupun mereka sudah cukup lama mengenalku, tetapi tak sulit bagi mereka untuk menerima Erna karena mereka juga tahu
bahwa Erna adalah anak papa. Erna tersenyum sumringah duduk di samping lelaki yang awalnya akan menjadi suamiku. Sesekali dia melirik ke arahku dengan tatapan mengejek. Tatapannya sangat sinis sekali. Dia seolah-olah mengatakan jika dia sudah memenangkan permainan ini, dia sudah mengalahkanku dengan merebut Jaka dari tanganku. Makan saja itu lelaki tukang selingkuh, gumamku di dalam hati. Aku juga tak sudi harus menerima bekas orang. Pakai saja lelaki itu. Sifatnya yang suka selingkuh itu merupakan penyakit, suatu saat akan kambuh kembali. Daripada aku harus menjalani kehidupan yang nantinya sangat menyakitkan ketika di dalam perjalanan rumah tangga kami mendapati suami selingkuh kembali. Lebih baik aku tidak menikah dengan Mas Jaka. Aku menerima pernikahan dengan Aryan, seorang satpam kompleks perumahan kami. Aryan duduk tegang di sampingku. Bagaimana tidak tegang? Dalam waktu 1 atau 2 hari dia tiba-tiba harus menikah denganku, orang yang belum begitu dikenalnya. Ya, maksudku kami sama-sama tidak saling mengenal dengan baik. Aku hanya tahu saja kalau Aryan adalah satpam kompleks perumahan kami. Dia dikenal baik pada semua orang. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa soal dia. Mungkin ia memang sedikit gila, tapi jauh lebih gila lagi jika aku harus menikah dengan Jaka, berbagi suami dengan adik tiriku. Para tamu undangan banyak yang menautkan alis. Mereka heran melihat kami yang duduk di pelaminan ada 4 orang. Ada juga orang tua dari kedua belah pihak. Namun dari pihak Aryan hanya dihadiri oleh ibunya saja. Tidak ada satu pun anggota keluarganya yang lain. Tak sedikit temanku keceplosan menanyakan bagaimana bisa terjadi seperti ini, tetapi itulah misteri jodoh. Aku membalas semua pertanyaan mereka dengan senyuman. Aku tidak mau menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada mereka. Waktu untuk berganti pakaian dari kebaya putih menjadi gaun, aku sendiri memilih warna dusty blue sebagai gaun kedua. Aryan pun memakai setelan dengan warna yang senada dengan gaun yang aku kenakan. Sedangkan Erna memilih warna favoritnya, yaitu warna merah menyala. Dan suaminya, Jaka, mau tak mau harus memakai warna yang senada dengan warna gaun Erna. Awalnya Jaka memilih untuk memakai jas yang dia pakai saat ijab kabul. Namun Erna merengek dan meminta Jaka untuk memakai warna yang sama dengannya, dengan alasan ini adalah keinginan dari jabang bayi yang ada di dalam kandungannya, atau yang disebut dengan mengidam. Saat di ruangan untuk berganti pakaian itu, Erna sempat mencibir ke arahku. Dia melihat ke arahku dengan sinis. Kamu memang pantas berdampingan dengan si Aryan, satpam komplek kampungan itu. Kalian orang yang sederajat, katanya dengan tawa mengejek ke arahku. Aku pun tersenyum manis sambil menahan gejolak yang ada di dada. Lalu aku menjawab, kamu juga cocok dengan Jaka. Kalian sama-sama murahan, sama-sama brengsek, sama-sama bezina. Aku membalas perkataan Erna yang telah memprovokasi dan menjelek-jelekkan diriku dan suamiku. Mendengar jawabanku, mata Erna sontak membeliak. Dia hendak mendaratkan tamparan di wajahku, tetapi aku menahannya. Berani kamu menamparku, maka akan kurobek mukamu itu. Ancamku membalas tatapan tajamnya. Dasar wanita barbar, kamu memang pantas mendapatkan satpam komplek yang sama-sama barbar dan kampungan itu. Ejeknya lagi dengan bibir mencebik ke arahku. Aku menelan salipa yang terasa pahit. Jika boleh jujur, hatiku teramat sakit dengan semua ini. Impianku hidup dengan Jaka, rumah yang sudah dia belikan untuk kami tempati, mas kawin dan barang-barang yang sudah aku pilih untuk menjadi barang bawaan saat seserahan, semua kini menjadi milik adik tiriku, perempuan yang dari dulu selalu iri kepadaku, perempuan yang mengambil perhatian papa dariku. Bohong jika aku mengatakan aku tidak sakit hati. Aku sangat sakit hati, tetapi aku berusaha menahannya. Dalam waktu sekejap, dia mengambil segalanya dariku. Rahangku mengeras menahan semua rasa sakit ini yang mampu membuat dadaku sesak.
dan air mata di pelupuk mataku pun sudah menggantung. Kenapa Tuhan begitu tidak adil padaku? Jeritku di dalam hati. Sophia, hingga suara bariton itu menyadarkanku, ternyata Aryan yang berdiri di ambang pintu, wajahnya begitu bercahaya. Ayo, mari, ajaknya sambil mengulurkan tangan. Sumpah demi apapun, jantungku rasanya mau copot. Aku melirik kepada Erna yang sepertinya menatap Arya tak berkedip. Entah apa yang ada di dalam pikiran adik tiriku itu. Apakah dia ingin juga memiliki Aryan? Apakah dia ingin semua lelaki di dunia ini? Untuk menutupi rasa sakit hatiku, aku pun berpura-pura bahagia dengan pernikahan ini. Paling tidak itu akan membuat Erna dan Tante Runi tidak lagi menertawakanku. Saat sampai di ambang pintu, ternyata di sana juga ada Jaka yang mungkin diminta untuk menjemput Erna untuk kembali ke pelaminan. Dia menatapku dengan nanar, sepertinya dia menyesali perbuatannya. Ah, mana mungkin dia menyesal. Aku tidak mempercayai lelaki kedua itu. Di depanku dia bilang cinta, tapi di belakangku dia menikmati tubuh adik tiriku. Aku dengan sengaja melingkarkan tangan di lengan kekar milik Aryan. Lelaki yang beberapa saat lalu mengucapkan ijab kabul, dan dengan begitu lelaki tersebut adalah sah menjadi suamiku. Kami melewati Jaka yang terus-menerus melihat ke arahku. Sophia, tegurnya dengan suara yang parau. Namun aku dan Aryan terus melangkah. Aku tidak menghiraukan Jaka. Sophia, aku cinta sama kamu. Kalimat Jaka berhasil membuat langkah Aryan berhenti dan melirik kepadaku. Aku pun berbalik dan rasanya begitu beruntung bisa melihat Jaka sekaligus Erna juga sudah keluar dari ruangan yang tadi kami berganti pakaian, dibantu oleh tim perias yang sudah kembali ke depan. Aku tersenyum pada kedua orang itu. Apa barusan kamu mendengarnya, Erna? Tanyaku balas mencibir. Erna yang tadi berdiri melongo lalu melangkah cepat dan mendaratkan tamparan berkali-kali ke pipi Jaka. Jadi kamu masih mencintai dia? Hah? Kenapa kamu tidak sedang berdua? Kenapa kalau kita sedang berdua, kamu bilang kalau kamu hanya cinta samaku? Cecar Erna dengan air mata yang mulai menetes. Itu karena saat itu dia sedang menginginkan tubuhmu, Erna. Aku menipali lalu mengajak Aryan untuk segera pergi dari sana. Aku hanya bisa mendengarkan jeritan Erna. Dia tidak terima dengan semua ini. Sudah bisa dipastikan jika sebentar lagi para perias itu harus kembali merias wajah Erna yang sudah berantakan terkena air mata. Sore menjelang maghrib, acara resepsi pernikahan kami sudah usai. Kami kembali ke rumah papa dengan menggunakan mobil yang berbeda. Kebetulan Erna dan Jaka sampai lebih dulu di sana, menyusul aku dengan Aryan yang masih kaku untuk mengobrol di dalam mobil. Saat membuka pintu, aku melihat Erna yang sudah berganti pakaian dengan gaun yang sangat seksi. Kalau aku jadi dia, tak mungkin seberani itu memakai gaun di luar kamar. Apalagi tahu bakalan ada orang lain seperti aku dan Aryan. Aku melengos saat melihat Erna yang sangat menjijikkan di mataku. Dia duduk di atas pangkuan Jaka sambil tangannya merambat kemana-mana. Dia memang sengaja melakukan ini semua di depanku. Dia mencium pipi Jaka dan mengambil tangan laki itu untuk melingkarkannya di pinggangnya. Ayolah mas, aku sudah nggak tahan nih. Mengingatkannya dengan desahan yang dibuat-buat untuk memanas-manasi aku. Aku pastikan kalau kamu adalah laki-laki yang paling hebat di ranjang mas. Aku melengos melewati mereka, sangat menjijikkan. Di tengah rasa yang campur aduk itu, Aryan menarik tanganku untuk menjauh dari mereka. Buat apa melihat mereka bermesraan? Kalau kamu mau, kita juga bisa melakukannya sekarang juga. Ayo, ucap Aryan membuatku melotot ke arahnya.